Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang teori dari perkembangan pola tata ruang kota. Jadi dalam teori perkembangan tata ruang kota itu ada 3 teori, yaitu teori konsentris yang dikemukakan oleh Burgess, teori sektoral yang dikemukakan oleh Homer-Heath, dan teori inti ganda yang dikemukakan oleh Harris dan Ullman. Kita bahas satu persatu dari setiap teori pola tata ruang kota. Yang pertama ada teori konsentris. Jadi kalau teori konsentris itu dikemukakan oleh Burgess. Jadi pada waktu itu Burgess melakukan sebuah penelitian untuk salah satu kota, yaitu kota Chicago. Nah, hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa perkembangan kota Chicago itu membentuk pola konsentris. Jadi pola konsentris itu dari satu pusat kota kemudian ditarik keluar sampai ke daerah hinterland atau daerah pinggiran kota. Nah, jadi dari pola konsentris itu menunjukkan bahwa dari setiap pola atau sektor itu memiliki fungsi yang berbeda-beda. Nah, dari teori konsentris ini dimulai bahwa dari perkembangan di kota dimulai dari pusatnya kemudian meluas ke wilayah yang jauh dari pusat kota akibat adanya peningkatan jumlah penduduk. Dari setiap pola atau sektor itu memiliki jumlah penduduk yang berbeda sesuai dengan karakteristik dari setiap polanya. Nah, di gambar itu sudah terlihat bahwa ini merupakan pola perkembangan dari teori konsentris. Jadi membentuk sebuah bulatan dari kecil sampai ke yang paling besar, ditarik keluar. Ini nomor 6 merupakan daerah hinterland atau pinggiran kota. Kalau kita lihat nomor 1 ini merupakan daerah inti kota atau yang disebut dengan CBD atau Central Business District. Nomor 2 ini merupakan zona transisi. Ketiga ini merupakan pemukiman kelas rendah atau pemukiman kelas proletar. Yang keempat ini adalah pemukiman kelas menengah atau disebut dengan Madhyawisma. Yang kelima adalah pemukiman kelas tinggi atau Adiwisma, dan yang terakhir zona 6 ini adalah zona pengelaju atau disebut dengan zona komuter. Nah, untuk yang gambar nomor 1 ini merupakan daerah CBD. Nah, kalau kita lihat dari perkembangan pusat kotanya, dari kota Ungaran, Kabupaten Ungaran, itu pusat kotanya berada di Ungaran. Kemudian yang paling nomor 6 ini terluar atau hinterlandnya dari Ungaran. Bisa dikatakan Tuntang karena dia perbatasan dari Salatiga. Ya, coba kita bahas satu persatu dari setiap pola atau nomor dari teori konsentris ini. Nah, yang pertama ada CBD. Nah, CBD itu ditandai bahwa dalam satu kota itu memiliki banyak pusat pertokoan besar. Biasanya dicirikan dengan daerah tersebut menjadi pusat ekonomi, pusat bisnis, perkantoran, bank, hotel, restoran. Nah, biasanya itu berada di pusat kotanya. Kalau yang nomor 2 itu merupakan zona peralihan atau zona transisi. Jadi biasanya di zona transisi ini banyak terdapat slum area atau daerah kumuh. Kenapa di daerah peralihan itu terdapat zona pemukiman kumuh atau slum area? Karena daerah tersebut itu biasanya ditinggali oleh orang-orang yang melakukan urbanisasi atau perpindahan penduduk dari desa menuju ke kota. Tapi karena di kota dia tidak memiliki banyak keahlian, maka memaksa mereka untuk tinggal di daerah pinggiran dari pusat CBD. Jadi seperti di Jakarta itu banyak terdapat slum area atau pemukiman kumuh di bantaran sungai. Nah, itu disebut juga dengan zona peralihan atau transisi. Itu biasanya konsentrasi dari penduduk-penduduk yang tingkat pendapatannya rendah atau tidak mendapatkan pekerjaan. Terus zona yang ketiga adalah zona pemukiman kelas proletar. Disebut juga dengan zona pemukiman kelas rendah. Kenapa disebut dengan pemukiman kelas rendah? Karena ditandai dengan pendapatan mereka yang masih sedikit. Biasanya
di zona pemukiman ini dihuni oleh para penduduk atau pekerja yang bekerja di sektor pabrik atau buruh. Jadi pendapatan mereka masih rendah atau masih masuk dalam UMK atau UMR dari kota tersebut. Biasanya itu terdapat rusunawa atau perumahan-perumahan kecil untuk dihuni para pekerja pabrik. Terus zona yang keempat itu adalah zona pemukiman kelas menengah atau residential zone. Menengah itu berarti menandakan bahwa pendapatan dari penduduknya sudah mulai meningkat. Nah, zona pemukiman kelas menengah ini dihuni oleh para pekerja yang bekerja di kantor. Jadi karyawan-karyawan kantor itu biasanya memilih zona pemukiman kelas menengah yang harga perumahannya jauh lebih murah jika dibandingkan dengan zona pemukiman kelas tinggi. Nah, kalau yang zona ke 5 itu merupakan zona pemukiman kelas tinggi atau kawasan elit. Biasanya dihuni oleh para penduduk yang tingkat pendapatannya sudah tinggi. Biasanya kaum-kaum eksekutif atau anggota dewan, terus pengusaha kaya itu tinggal di daerah ini. Ditandai dengan wilayahnya yang nyaman, terus asri, kemudian bersih dan jauh dari keramaian kota. Terus zona terakhir adalah zona penglaju atau komuter. Jadi zona penglaju ini merupakan daerah hinterland atau daerah belakang atau bisa disebut dengan daerah periferi atau pinggiran dari kota. Nah, biasanya daerah komuter ini dihuni oleh para pekerja yang bekerja di zona CBD, tapi mereka sudah memiliki rumah di daerah periferi atau hinterland. Jadi bisa dikatakan ketika pagi mereka bekerja di CBD, kemudian sorenya mereka pulang ke rumahnya masing-masing, maka disebut dengan zona penglaju atau ngelaju. Yaitu terkait dari teori konsentris dan perkembangan dan karakteristik dari setiap zonanya. Untuk teori sektoral dan teori inti ganda nanti saya upload di YouTube lain. Nah, ini untuk materi teori konsentris dulu.